Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Al-Fatihah. Jadi untuk materi kuliah hari ini adalah tawakal dalam mencari ilmu. Langsung saja, tawakal itu apa? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah tanpa mengurangi usaha atau ikhtiar. Jadi ketika kita tawakal itu adalah semuanya terserah Allah. Jadi ketika kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, maka semuanya terserah Allah. Bagaimana akan hasilnya gimana? Karena kita sering misalkan kita ujian atau kita melakukan suatu usaha, maka kadang-kadang berhasil, tapi juga kadang-kadang tidak berhasil. Karena ya tentu kita tidak tahu bagaimana akhirnya, maka kita ya terserah Allah. Karena yang dinamakan berserah diri kepada Allah itu adalah menganggap bahwa keputusan yang terjadi itu adalah keputusan terbaik yang diberikan kepada Allah kepada kita. Jadi ketika sampean sudah berserah diri kepada Allah, itu juga harus disertai dengan usaha dan ikhtiar. Terus tujuan dari sikap tawakal itu apa? Jadi tujuan dari sikap tawakal adalah membuat hati menjadi tenang dan tentram dalam menjalani kehidupan. Karena terkadang banyak orang itu khawatir harapan dalam hidupnya tidak terjadi. Bahkan dia sampai rela melakukan dosa dan maksiat, kayak misalkan berapa banyak orang itu korupsi atau maling karena ya takut tidak dapat memenuhi kebutuhannya gitu. Berapa banyak. Sebenarnya Allah itu sudah mencukupi semua makhluknya. Jadi setiap hewan, tumbuhan, bahkan semua manusia itu Allah jamin kebutuhannya, yaitu kebutuhan makan dan minum. Itu semua sudah dijamin oleh Allah. Karena Allah itu maha adil, maha bertanggung jawab ketika sudah membuat sesuatu, maka ya dirawat seperti itu. Jadi sejak zaman dulu itu semua hewan besar-besar itu semua ya bisa makan semua. Sampai sekarang. Bahkan kita lihat orang yang maling atau orang yang korupsi itu apakah mereka tiap hari nggak bisa makan? Mereka itu tiap hari kebutuhannya sebenarnya sudah cukup. Mereka untuk kebutuhan apa gitu sudah cukup. Tapi selalu merasa kurang, selalu ada harapan-harapan yang tinggi. Merasa ini kurang, oh ini belum cukup, oh ini belum cukup. Oh, besok gimana? Jangan-jangan besok tidak cukup. Jadi apa? Karena rasa-rasa takut besok tidak cukup, jadi kurang iman terhadap Allah bahwa besok pasti dijamin kehidupannya, dijamin makanannya, maka mereka ya maling, maka mereka ya korupsi seperti itu. Karena makan kebutuhan dasar saja tidak cukup. Mereka selalu kurang, selalu tidak puas, selalu ya merasa selalu kurang seperti itu. Terus juga berapa banyak orang itu rela sampai kerja siang malam. Bahkan ya nggak ada waktu buat istirahat, untuk ibadah itu ya nggak ada karena ya takut, takut nggak bisa makan, takut harapannya nggak terpenuhi. Jadi ya sering orang sampai punya keinginan yang tinggi, harapan yang tinggi, sampai direwangi kerja sampai siang malam, sampai tidurnya kurang, sampai sakit. Tapi apa namanya, ya udah kayak gitu. Padahal Allah sudah menjamin kebutuhan. Jadi kita itu hidup itu harus seimbang, jangan sampai umur yang diberikan Allah kepada kita hanya kita gunakan sebatas mencari uang saja. Mulai dari siang sampai malam terus mencari uang. Tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk beribadah. Padahal Allah menyuruh kita melakukan kewajiban, yaitu ya sholat 5 waktu. Itu saja yang wajib sebenarnya. Tapi ada kalanya orang gara-gara pekerjaan, gara-gara mencari uang, meninggalkan ibadah itu. Bukan meninggalkan karena keharusan ya, tapi atas dasar kemalasan. Karena sudah asik bekerja, eman apa ya, merasa eman waktunya jika hanya digunakan untuk sebatas sholat saja, maka ya ditinggal. Tapi bukan atas dasar itu loh ya, bukan atas dasar memang darurat. Kayak misalkan sebuah orang dokter itu ketika melakukan operasi itu kan lama sekali.
misalkan waktu duhur itu perkiraan ya dari jam berapa, jam 12 sampai jam 2 lah kira-kira. Maka di situ ada waktu 2 jam. Tapi operasi tertentu itu beberapa operasi sangat lama, bahkan bisa sampai 5 jam, bisa sampai 7 jam. Maka misalkan operasinya sebelum duhur itu ya dipastikan jam 2 belum selesai. Maka atas dasar kan yang ditangani adalah nyawa seseorang, maka ya Allah memberikan kelonggaran. Nanti sholatnya dikodok ketika operasinya sudah selesai, maka sholat. Karena Allah itu bukan berarti Allah itu dinomorduakan, tapi karena atas dasar ketidakbutuhan Allah terhadap ibadah hambanya. Karena ibadah sholat itu yang butuh siapa? Allah tidak butuh. Yang butuh hamba. Maka ya udah sama Allah disuruh menyelesaikan urusannya. Udah selesaikan dulu urusanmu baru nanti saya. Tapi bukan atas dasar diremehkan loh ya. Atas dasar Allah memang tidak butuh ibadah itu. Jadi seperti itu. Jadi ya memang saat-saat di kondisi darurat itu memang diperbolehkan mengkodok sholat. Tapi ketika beda dengan misalkan asik bekerja terus kemudian eman. Aslinya ya di saat itu bisa sholat tapi merasa eman, wah, nanggung seperti itu. Wah, nanggung mau sholat maka kemudian dilewati saja seperti itu. Nah, itu utamanya maka beda itu nanti beda dengan yang tadi yang pertama yang mengkodok sholat karena darurat itu berbeda dengan mengkodok sholat ketika malas. Jadi ya sering karena kerja akhirnya ya semua itu dilewati. Semua kewajiban ibadah itu dilewati. Padahal sholat sebentar tapi karena waktunya sebentar itu kemudian malas. Nah, jadi wis banyak kasus-kasus di masyarakat seperti itu. Lah kemudian Allah itu tidak melarang seseorang mengkhawatirkan masa depannya. Ya monggo. Misalkan kita punya cita-cita apa di masa depan, itu ya gak apa-apa. Allah sama sekali gak pernah melarang. Kita mungkin punya cita-cita besar. Misalkan kita ingin membuat lapangan pekerjaan. Atau nanti kita ingin mengajar. Atau nanti kita ingin jadi bos gitu. Atau kita ingin nanti punya mobil yang keren. Silahkan. Jadi Allah sama sekali tidak melarang. Tapi jika itu berlebihan ya, atau bahkan dalam menggapai itu kita sampai sakit, sampai bahkan sampai maksiat, ya kayak tadi misalkan kita sangat ingin mobil mewah karena misalkan tetangga kita beli mobil mewah terus kita ingin. Tapi kehidupan kita tidak bisa membeli itu. Misalkan ya gaji kita kecil. Maka karena saking menuruti hawa nafsunya ingin mobil yang sama dengan tetangga tadi sampai sampai rela mencuri, sampai rela korupsi. Itu kan apa namanya keliru. Maka itulah yang dilarang Allah hanya karena nafsu syahwat dia sampai mengambil hak orang lain, sampai mencuri. Padahal itu uang untuk makan orang lain tapi malah diambil. Maka bagaimana orang tadi itu yang uangnya dia ambil, bagaimana kehidupannya? Maka dia hakikatnya sudah mengambil hak milik orang lain seperti itu. Tentu itu semua akan ada balasan. Kalau kaitannya dengan dosa mengambil hak orang lain, maka tidak cukup dengan taubat saja, tapi juga harus berminta maaf kepada yang diambil haknya. Iya, kalau dosa-dosa kepada Allah ketika dia taubat dengan hati yang tulus dan tidak mengulangi lagi dan selalu mengiringi dengan perbuatan yang baik, ya Allah memaafkan. Tapi jika haknya dengan orang lain, misalkan dia maling atau korupsi, ya maka dia harus ada permintaan maaf kepada yang dicuri hak. Jadi ya gitu, pokoknya ya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Ya tadi, Allah tidak melarang punya cita-cita, memikirkan masa depan, merencanakan rencana kehidupan masa depan, tapi jangan perlewatan, jangan melewati batas karena Allah tidak suka kepada orang yang melewati batas. Tapi gimana jika seseorang itu ragu atau takut tidak bisa makan di masa depan? Kan memang beberapa orang itu ditakdirkan miskin. Ya miskin artinya untuk makan besok saja itu sudah tidak tahu bagaimana gitu, atau bagaimana kehidupan di masa depan itu berhasil atau tidak. Saya di masa depan akan jadi apa, kan terkadang ada seseorang yang ragu ya atau takut. Maka Rasulullah mengajarkan betapa Allah itu sangat kaya. Jadi Allah itu sejak bumi ini langit diciptakan itu berapa banyak makanan yang dimakan. Jadi oleh pakar sejarah itu diteliti umurnya bumi ini miliaran tahun yang lalu, itu sangat lama. Dan berapa banyak fosil binatang-binatang yang ditemukan itu ukurannya besar-besar. Kayak fosil dinosaurus itu makannya kayak apa? Makannya
berapa hektar daging itu yang dimakan. Belum lagi paus itu berapa banyak makanan yang dimakan. Pokoknya zaman dulu ada hewan besar-besar sampai hewan yang kecil-kecil pun itu dipikirkan loh makanannya kayak apa. Misalkan saja ikan-ikan di sungai-sungai yang kecil-kecil itu ikan apa itu? Ikan kali. Itu saja dipikirkan makanannya. Lah gimana? Mereka itu memakan kotoran. Jadi bayangkan nggak ada apa namanya, nggak ada ikan-ikan ini tadi. Kotoran itu akan menumpuk, akan baunya kemana-mana. Tapi atas hikmah Allah menciptakan ikan-ikan kecil, ikan lele juga termasuk mereka memakan kotoran. Jadi apa? Jadi ya udah. Bahkan awal saya men-setting seperti itu, memang memang memakan kotoran. Jadi semuanya itu sudah disetting oleh Allah, semua ciptaannya bisa makan. Jadi ya kita tuh tidak usah ragu lah untuk ke depan itu seperti apa. Wong kita dari zaman kecil juga belum kenal sama Allah. Kita nggak pernah sholat duha, kita nggak pernah baca surat waqiah waktu masih kecil, tapi juga kita masih bisa hidup sampai sekarang. Maka salah jika ada orang-orang yang misalkan niat sholat duha diniati biar kaya atau biar tiba-tiba dapat uang. Terus baca surat waqiah diniati maka tiba-tiba ketiban rezeki seperti itu. Jadi ya tujuan kita semua ibadah walaupun itu baca Quran, walaupun itu sholat sunnah, sholat duha misalkan, ya semua itu niatkanlah dalam rangka menyenangkan Allah. Semua itu dalam rangka biar Allah senang, biar Allah ridho. Nah, jadi ya udah selesai sampai situ aja. Karena ketika Allah sudah ridho, ketika Allah sudah senang dengan kita, maka tanpa diminta Allah mencukupi kebutuhan. Bahkan sampean juga gak pernah beberapa dari kita kan juga gak pernah sholat, gak pernah sholat apa? Duha, gak pernah baca waqiah tapi ya kebutuhannya dicukupi. Buktinya orang-orang Kristen, orang-orang yang terkaya di dunia itu juga kan nggak jelas nyembah Allah apa enggak. Makanya ya nggak pernah ngaji, ya nggak pernah sholat tuh, tapi malah rezekinya ya banyak-banyak, ya bisa hidup juga. Jadi Allah itu maha adil, semuanya itu berani menciptakan, ya berani bertanggung jawab seperti itu. Yang lemah kan manusia, kadang-kadang berani berani menciptakan tapi nggak berani bertanggung jawab. Kayak misalkan berapa banyak orang itu melakukan hubungan suami istri di luar nikah, waktu pacaran berhubungan suami istri, tapi ketika sudah punya anak, anaknya diaborsi. Ketika punya anak, anaknya dibuang seperti itu. Berapa banyak kasus kayak gitu. Ya udah, maka kita ya jangan pernah sedikit pun ragu atas masa depan itu Allah sayang sama kita pasti dikasih jalan. Dan bahkan sekarang juga makanan juga lebih enak-enak, semakin macam-macam semakin enak, ya enak juga. Maka ya semakin lama orang-orang nikmatnya semakin ditambah kalau kita mau mengamati. Cuma mungkin beberapa dari kita ya apa ya lupa gitu, atau kurang menyadari itu. Pokoknya inginnya uang banyak terus pas ketika nggak keturuti marah-marah, kecewa. Nah, padahal jika mau mengawati pelan-pelan, mau mengawati secara dalam, hakikatnya orang dulu dengan orang sekarang itu semakin sukses, semakin maju kehidupannya. Saya ganti dulu slide-nya. Maka sangat penting untuk tawakal kepada Allah ya, agar dalam menjalani kehidupan bisa tenang dan tentram. Misalkan seseorang sudah ikhtiar, misalkan kita ikhtiar gitu. Tentu semua orang inginnya ya kaya, ya inginnya yang sukses karena ya kita melihat orang lain kaya terus ya kita ingin. Kan normalnya manusia kan kayak gitu. Tapi masalah kemudian hasilnya atau nanti ditakdirkan bagaimana itu kan nggak mesti. Ada kalanya ditakdir gagal atau misalkan kita ingin kaya tapi ternyata tidak kaya. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, maka hati tetap tenang karena tahu hakikat terdalam atau esensi. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin berat juga tanggung jawabnya. Semakin banyak harta yang dimiliki, maka semakin banyak tanggung jawab dan juga semakin lama penghitungan aman. Atau bisa saja seperti ini, misalkan dia kaya, tapi ya dengan kekayaannya itu malah dia juga maksiat. Karena jika mau mengamati atau melihat, kira-kira itu orang yang memakai narkoba atau orang yang bisa sampai apa namanya ke hotel, misalkan hotel yang ada hotel plus kayak gitu, itu kan apakah orang-orang miskin kan? Ya enggak.
Yang bisa beli narkoba ya yang punya uang. Jadi nggak selalu, kadang-kadang itu dengan banyaknya uang, bingung uangnya mau dibuat apa, maka pelariannya ya maksiat. Jadi nggak selalu kayak gitu, nggak selalu mendatangkan ketenangan. Tidak selalu dengan banyaknya uang kita semakin dekat dengan Allah, tapi ada kalanya semakin banyak uang justru semakin jauh dari Allah. Maka ya tadi, karena tahu hakikatnya kayak gitu, maka kita ya tenang. Kemudian sadar, wah ini adalah takdir terbaik dari Allah. Nah sebaliknya ya gitu, misalkan kita sudah ikhtiar, kita misalkan memulai usaha, dan ternyata usaha kita sukses, laris gitu. Dan kemudian ya kita berhasil, berhasil dan kaya. Maka hati ya tetap tenang, karena ya tadi sudah tahu esensinya ketika kita banyak harta, ketika kita memiliki kelebihan harta, di situ ada hak-hak orang lain yang mana dititipkan Allah. Dan kita adalah perantara. Nah, maka ketika sudah dititipi sama Allah ya harus dikasihkan lagi kepada yang berhak. Bukan malah berarti dipek gitu. Dimiliki sendiri, dipakai sendiri kayak gitu. Jadi eh, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang terkenal sangat kaya. Tapi ketika di masjid, itu senangannya duduk-duduk sama orang-orang miskin. Kemudian bilang, aku ini seperti kalian. Ya kemudian ya digojlok sama orang-orang yang miskin. Apanya yang seperti kami? Nah, kemudian dijawab sama Nabi Sulaiman bahwa apa yang saya punya itu cuma titipan. Jadi kayak kayak ya kayak tukang parkir gitu, kayak tempat penitipan apa. Kalau sekarang ya tempat penitipan sepeda motor, kalau dulu ya tempat penitipan apa hewan kayak unta kayak gitu. Jadi ya cuma dititipkan. Maka nanti ketika ada yang membutuhkan ya ya dikasihkan seperti itu. Jadi bukan untuk memiliki, bukan dimiliki sendiri, bukan untuk senang-senang, tapi di situ ada hak orang lain. Maka kita ya tenang, dapat berhasil ya tenang, gagal ya ya tenang. Karena semua itu terserah Allah. Kalau misalkan Allah mentakdir kita kaya ya maka kita harus gunakan uang-uang itu untuk orang lain. Kita gunakan secukupnya dan sisanya untuk orang lain. Nah, tapi ketika kita gagal, maka ya udah karena esensinya Allah ingin mentakdir kita agar kita selamat dari dosa-dosa yang lewat jalur uang seperti itu. Banyak sekali karena banyak uang belum tentu banyak iman. Nah, karena bisa saja justru dengan adanya uang malah iman kita malah hilang. Terus selanjutnya dalam mencari ilmu ya seseorang juga tawakal. Karena ketika seseorang itu mencari ilmu, di situ ada proses belajar. Kalau tidak tawakal itu belajar jadi nggak menyenangkan. Dan jika tidak menyenangkan, maka potensinya ya bisa-bisa berhenti belajar. Misalkan ya kita belajar lama, belajar bertahun-tahun tapi nggak paham-paham. Terus belajar tahun-tahunan nggak paham-paham, nggak pinter-pinter. Jika tidak tawakal ya kesel tenan. Wah aku sinau suwi. Dadano ya goblok. Nanti apa namanya? Wes emang gak bakat, aku gak bakat kayak gitu. Nah, maka kemudian karena dia kesel akhirnya berhenti, menganggap bahwa waktunya selama ini bertahun-tahun sia-sia gitu digunakan untuk belajar. Padahal bisa jadi sebab Allah ridho atau sebab Allah senang kepadanya itu karena dia rela menggunakan waktunya untuk mencari ilmu, bukan agar dia pintar atau tidak, tapi karena belajarnya. Jadi ya nyuwun sewu, yang paling melihat proses itu adalah Allah. Manusia itu senangannya hasil. Misalkan kayak gini, sampean dikuliahkan orang tua kalian pasti pengennya lulus, nanti dapat ijazah, dapat titel. Sedangkan untuk sampean kesel-kesel berangkat sekolah, sampean menggunakan paketan sampean untuk kuliah online itu kan pakai uang, pakai apa? Pakai perjuangan semuanya. Waktu kalian digunakan untuk itu tuh kurang terlalu melihat itu. Pokoknya nanti intinya, hasilnya gitu. Yang penting dapat ijazah, dapat titel, ya udah selesai. Maka ketika sampean nanti pas kuliah terus gagal misalkan skripsinya nggak selesai, nggak lulus-lulus, ya maka nanti orang tua kalian ya kesel beneran gitu karena yang dicari hasilnya. Ya sama, kita sama terus nggak usah menggugat orang tua sama, wah orang tuaku ternyata nggak melihat proses. Kita sendiri juga nggak melihat proses. Zaman kita kuliah ya kita kan inginnya dikasih sangu. Kita apa namanya? Pokoknya kita kuliah dibayari, SPP dibayari, ya udah. Kita nggak pernah mikir bagaimana orang tua kita nyari uang untuk bayar SPP, untuk ngasih sangu kita. Sampai mereka hutang kan kita juga bahkan nggak tahu. Wis pokoknya SPP dibayar, itu sangu, ya wis gitu. Jadi ya sama saja kita itu juga melihat hasil. Untuk proses ya kurang.
Tapi kalau Allah tidak, selama sampean menggunakan setiap menit, setiap jam sampean mencari ilmu di kampus, mau berangkat sekolah, paketan kalian yang digunakan untuk online itu semuanya Allah itu ridho, seweneng. Nah, untuk masalah hasilnya mati pinter beneran apa enggak, ya itu kan semua terserah Allah, takdirnya bagaimana. Wis pokoknya sampean mau meluangkan waktu, maka Gusti Allah senang. Saking senengnya sampean dijamin surga. Iya. Jadi sampean mau mencari ilmu dan ketika dalam proses pencarian ilmu mati, maka jaminannya surga. Saking senangnya Gusti Allah sampai dijaminkan surga. Saya ganti dulu slide-nya. Maka seorang pencari ilmu ya jangan pernah merasa sia-sia dan gagal dalam belajar. Karena waktu yang dia gunakan untuk mencari ilmu, mau hasilnya pintar maupun tidak, itu semua adalah dalam rangka terbaik mencari ridho Allah. Jadi sama diniati kalau belajar adalah dalam rangka mencari ridho Allah seperti itu. Maka ya udah selesai. Tidak usah khawatir sok masa depan saya gimana. Aku gak pinter nanti masa depan saya gimana. Itu sama tidak usah memikir terlalu jauh. Wong ya sampean zaman bayi juga pernah mikir tapi ya bisa hidup sampai sekarang ya enak juga. Nah, kok sampean sekarang zaman kuliah kok mikir. Jadi wis pokoknya sampean percaya saja bagaimana takdir Allah itu tidak ada yang sia-sia. Mau sampean mikir iki jurusan saya gak kanggo. Engko aku gak iso kerja, maka sampean pikirannya jangan seperti itu. Pikirannya setiap ilmu yang sampean gunakan dalam rangka menyenangkan Allah pasti tidak akan sia-sia. Pasti akan Allah carikan jalan-jalan yang mana akan membawa hasil. Yang penting nanti kan hasilnya. Allah sudah men-setting itu. Terus berperilaku tawakal itu tidak mudah. Tapi ya tetap harus dilatih. Yo angel tenan bagaimana kita gagal disuruh tawakal kan ya berat juga, tidak mudah, tapi tetap harus dilatih. Jika belum bisa, maka hendaknya masukkan ke dalam hati ya bahwa sesungguhnya Allah itu sangat benci kepada orang yang sombong. Kata Allah, selagi di dalam hati manusia itu masih ada setitik kesombongan, maka nggak dimasukkan surga. Dicuci dulu di neraka, nanti kalau sudah bersih baru masuk surga. Jadi bahaya sekali sombong itu. Nah terus gimana? Nah orang-orang yang dikasih kepintaran, itu masih memiliki potensi kesombongan. Misalkan dalam apa gitu, sampean pinter, sampean mau nggak mau pasti akan pernah merasa bahwa sampean di atas orang lain seperti itu. Jadi apa? Pintar itu juga membawa kesombongan. Jadi jika kita belum bisa menjadi orang yang pintar, maka yakinlah Allah itu menyelamatkan kita dari kesombongan. Gitu. Karena bisa saja jika kita pintar malah kita sombong. Tapi kalau kita nggak pintar, mau sombong apa kita kan nggak bisa, apa yang mau disombongkan? Maka kita selamat. Ya udah segitu aja. Jadi ketika kita gagal ya udah berarti itu cara Allah dalam menyelamatkan kita dari kesombongan. Nah, ya udah jadi gitu sudah selesai. Karena hakikatnya kita itu mempunyai harapan, kita itu mempunyai doa, itu pilihannya ada dua. Berhasil ya, tidak berhasil. Kalau berhasil berarti Allah mengabulkan harapan kita, tapi kalau tidak berhasil maka Allah ya ingin menunjukkan bahwa kita itu manusia yang lemah, yang tidak maha kuasa, bisa gagal dan bisa tidak. Berbeda dengan Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang menguasai takdir. Jadi ya udah kayak gitu. Kalau semua manusia tuh permintaannya dikabulkan, harapannya dikabulkan semua, nanti jangan-jangan manusia ini maha kuasa gitu. Nah, maka Allah yang menunjukkan bahwa yang maha kuasa itu hanya Allah. Maka ketika kita gagal, ya udah kita sabar, kita bertawakal. Ini adalah jalan terbaik yang diberikan Allah. Nah, ketika kita sudah seperti itu ya tentu Allah tuh senang melihat, "Oh ini umatku, tak kasih ujian kok sabar." Maka nanti Allah sudah menyiapkan hadiah di ujung jalan. Yang penting sabar dulu di jalan. Nanti ketika sudah sampai ujungnya akan dikasih apa? Kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Saya ganti dulu slide-nya. Manusia jika dalam hidupnya itu sering sukses, itu sangat potensi timbul kesombongan. Sampean misalkan berhasil terus, sukses terus, pintar terus, itu berapa akan timbul kesombongan. Jadi berapa banyak orang itu punya harta, jabatan, banyak ilmu, bahkan misalkan profesor doktor itu pasti merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena gimana-gimana dia mendapatkan titel profesor. Pasti juga merasa lebih tinggi dari orang lain.
Terus misalkan orang kaya, berapa banyak orang kaya yang memperbudak orang miskin. Misalkan punya pegawai banyak, disuruh kerja siang malam tapi gaji minimal, tidak dikasih bonus. Nah, itu namanya memperbudak, tidak sesuai dengan keringat yang dikeluarkan oleh pegawainya. Terus juga berapa banyak orang yang punya jabatan tinggi, pejabat DPR, tapi malah nggak mau bergaul sama rakyat biasa kayak gitu. Jadi ya banyak, profesor nggak mau ngajar di kampus kecil-kecil, ya banyak. Maunya di kampus-kampus besar ternama. Jadi misalkan sampean dapat gelar profesor, profesor doktor, terus sampean punya punya jabatan yang tinggi. Ketika sampean dapat tawaran pekerjaan, misalkan di kampus besar kayak misalkan UGM apa UI, itu biasanya semangat, oh saya mau mengajar di sana. Tapi kalau di kampus-kampus kecil coba, mau tidak? Pikir dua kali. Ah, itu sudah bentuk kesombongan. Ya nyuwun sewu, saya dulu pernah diajar seorang profesor, itu saja saya juga melihat perbedaannya gitu. Beliau itu kalau mengajar banyak mahasiswanya itu mau ngajar, tapi ketika mahasiswa yang datang sedikit, waktu itu cuma 2 orang, itu sudah nggak mau, sudah nggak mau kayak gitu. Jadi ya pokoknya apa namanya, semua itu menjadi pengingat kita ya. Tidak hanya uang saja yang membuat seseorang sombong, tapi ada kalanya juga ilmu. Jadi apa? Ya harta itu tidak selamanya yang menjadi penyebab kesombongan, tapi ilmu itu juga bisa menjadi penyebab sombong. Ya. Terus setiap kegagalan yang dialami justru membuat orang itu semakin kuat. Bukan berarti Allah itu jahat memberikan takdir yang tidak sesuai hambanya. Hanya Allah itu mengetahui masa depan. Allah tidak ingin hamba yang sangat disayanginya menjadi orang yang manja, lemah, dan sombong. Jadi apa namanya? Kita itu apa namanya? Sangat lemah sekali. Kita itu kalau dikasih enak-enak terus itu banyak jeleknya. Zaman terbiasa hidup dilayani terus. Apa mandi ada yang misalkan berapa banyak orang-orang nyun sewu kayak misalkan Gus ya, dari golongan Gus saja. Gus yang hidupnya penuh pelayanan, Neng-neng yang hidupnya pelayanan itu saja sudah apa namanya? Ya jadinya kayak gitu. Sama orang biasa, orang di luar pesantren biasanya jarang mau berteman. Maunya berteman dengan sesama Gus, sesama ya udah kayak gitu. Jadi tidak selalu apa namanya? Tidak selalu dienakan terus itu bisa membawa kenikmatan. Tapi banyak kiai-kiai dulu yang jadi kiai besar yang disukai banyak rakyat itu kenapa ya memang dulu perjuangannya sudah besar. Mereka zaman mondok dulu yang nggak pernah dikasih sangu ya kerja sendiri. Jadi ya makanya waktu lulus-lulus jadi kiai besar. Tapi kan zaman sekarang nggak mesti gitu. Bungkusnya saja kadang-kadang masih kecil sudah dipegangi Alphard, sudah dipegangi. Jadi apa namanya? eh, Semua itu setiap kenikmatan itu ketika terus-menerus akan apa namanya? Melemahkan, malah jadi manja, malah jadi misalkan kayak gini suami istri ya. Misalkan si suami ketahuan selingkuh gitu. Nah terus sama istrinya nggak dimarahin, malah dia dibiarin sambil senyum. Oh habis dari sana ya, oh iya nggak apa-apa. Itu kira-kira laki-lakinya tobat apa keterusan kayak gitu. Oh kalau di rata-rata orang kayaknya keterusan. Nah, maka kemudian apa namanya? Ya udah manusia tuh kayak gitu. Banyak banyak lemahnya. Maka sama Allah dikasih ujian. Dengan ujian itu dia akan semakin kuat, dia mentalnya akan semakin kuat, akan semakin berpikir apa kesalahan saya sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, saya ganti dulu slide-nya. Nah, tapi bukan berarti semua orang kaya, orang yang punya jabatan, pintar itu ya semua jelek ya. Nggak. Ada yang memang ditakdir Allah seperti itu. Karena memang ya dasarnya dia itu baik, bisa bermanfaat untuk orang lain, maka ya sama Allah dititipi. Misalkan dia zaman apa namanya, memang mentalnya itu mental yang baik, mental heroik, sukanya nolong orang, maka sama Allah ya dikasih harta yang banyak, karena dengan harta itu dia semakin bisa banyak menolong orang. Jadi Allah itu memberikan sesuatu sesuai mentalnya gimana. Kalau mentalnya pelit ya wis ono, ya wangel kaya nih wong mentalnya pelit. Padahal hakikatnya setiap kekayaan itu titipan. Maka dengan ilmu ya seperti itu. Maka dengan ilmu, harta dan jabatan dia itu semua diperjuangkan untuk Allah. Jadi misalkan dia itu apa? Memang mentalnya ingin mental
senang berjuang untuk Allah, maka ketika dia belajar sudah diniati kayak gitu ya ilmu itu bisa masuk. Makanya banyak di pesantren-pesantren itu ada apa, Pak Kiai terus punya anak Gus, tapi Gusnya kadang-kadang nggak bisa ngaji gitu. Tapi nanti lama-lama pas sudah berumur, sudah umurnya tua 30 tahun, 30 tahunan atau 40 tahunan ya tiba-tiba ya bisa ngaji gitu. Karena memang kebutuhannya kayak gitu. Apa, butuh sosok yang bisa mengajari orang banyak. Maka ya ilmu itu kadang-kadang memang langsung dikasih gitu aja. Nah, jadi sampean ya gitu, kalau sampean ingin dapat ilmu itu dapat gitu, ingin yang sampean pelajari itu masuk beneran, sampean dari awal niatnya tuh kudu memang untuk berjuang untuk Allah, untuk orang banyak. Jadi ya untuk kebaikan bersama, bukan untuk kenikmatan diri sendiri nanti. Oh, sok nanti saya beli mobil, oh sok nanti saya beli rumah tingkat, sok beli villa. Jadi dari awal belum punya uang aja mikirnya sudah kayak gitu. Jadi apa? Ya udah niatnya sok ingin menolong orang kayak misalkan ingin membuka lapangan pekerjaan, ingin nanti bisa membuat panti asuhan atau membantu orang-orang miskin atau memberi makan anak-anak yatim. Yes, pokoknya niatnya ingin menyebarkan kebaikan dulu. Nanti sama Allah baru dinilai beneran hatimu gitu. Hatinya beneran gak dari lubuk hati yang terdalam memang mentalnya mental heroik kayak gitu. Jangan-jangan itu cuma di mulut, nanti di dalam hati pas dapat uang buat buat apa. Jadi caranya kadang-kadang sama Allah ya diuji. Dia misalkan sama Allah dikasih beberapa uang gitu, yang dilebihkan lah. Kira-kira dia gunakan uang itu untuk apa gitu. Dan ternyata uangnya malah dibuat seneng-seneng, untuk sedekahnya malah kurang. Nah, berarti ya udah berarti sudah dinilai, wah berarti orang ini tidak siap mendapat uang yang banyak. Ya sama dengan ilmu, zaman belajar, terus suatu ketika sama Allah dititipi sebuah ilmu. Kira-kira dia mau ngajarin temannya nggak? Kira-kira ilmunya mau diapakan? Apakah hanya untuk biar terlihat bagus di depan gurunya, ben ketok pinter, terus nggak mau ngajari teman-temannya ben ben goblok, biar dia tok yang ketok pinter gitu. Maka dia nggak siap dengan ilmunya. Mas Yosok di masa depan pinter ya nggak terlalu jadi orang yang bermanfaat. Nah, jadi apa? Ya udah paling jadi karyawan, paling jadi ya orang biasa, walaupun pintar. Jadi Allah itu inginnya itu sama orang-orang yang mentalnya heroik seperti itu. Bukan mental ngemis, bukan mental minta-minta. Jadi Allah sudah tahu orang ini ditakdir hidup biasa-biasa saja, itu justru malah sayang sekali ada orang baik, mental heroik, dikasih hidup biasa-biasa saja itu sayang sekali. Maka ya sama Allah dikasih lebih biar bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau misalkan orang ini biasa ya udah maka sama Allah ditakdir biasa. Nah, maka dengan semua itu kita mesti tawadhu. Dengan setiap apapun yang diberikan Allah, mau kaya, mau enggak, mau pinter, mau biasa-biasa saja, ya udah kita terserah Allah ngasihnya gimana, udah selesai. Karena ilmu itu Allah berikan itu adalah perantara. Allah ingin agar dengan ilmu itu menjadi penyelamat orang lain. Dan makanya kemudian dititipi ilmu, dititipi harta, dan kadang-kadang juga dititipi jabatan. Jadi jabatan itu enggak selamanya jelek. Misalkan sama jadi pejabat, atas dasar niatnya saya kalau jadi pejabat saya tidak akan meng-ACC pabrik bir atau kafe remang-remang atau panti pijat, saya tidak akan ACC. Udah itu kan sudah niat menyelamatkan Islam kayak gitu. Jadi ya beda, misalkan beberapa orang ingin jadi pejabat karena gajinya ya besar. Nah, kalau niatnya kayak gitu dari awal ya maka ya udah gitu. Jadi itu ya intinya dalam mencari ilmu, sama mau pinter nggak pinter ya udah yang penting terserah Allah. Pokoknya waktunya digunakan belajar ya wes, Gusti Allah senang ya wes. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.